namanya Rumah Pangan Lestari. Pernah mendengar ibu-ibu? Belum ya? Nah, kalau ada itu Rumah Pangan Lestari, di mana setiap pekarangan rumah kita itu bisa bermanfaat. Apakah kita tanam pohon atau tumbuh-tumbuhan, kemudian tanam cabai dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan Rumah Pangan Lestari. Supaya apa? Agar kebutuhan kita untuk kalau Rumah Pangan Lestari itu kayak ini, kalau berbuah kita bisa nikmati, di samping untuk menambah kerimbunan lingkungan dan sebagainya, tapi ketika berbuah nanti bisa kita nikmati sekeluarga dan punya jangka panjang seperti itu. Nah, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita ini yang Muhammad SAW yang terdepan yang saya hormati Pak Kadu, Pak RT, dan yang saya hormati Kauna bersama rekan-rekannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan Bapak Ibu, saya di sini sebagai representatif dari mahasiswa mewakili kakak kami menghibahkan bibit yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Kami datang ke sini Bapak Ibu sebagai anak, sebagai adik kepada Bapak Ibu. Jadi kami ingin menyumbangkan sesuatu yang betul-betul akan menjadi investasi jangka panjang melalui pembangunan sumber dayanya seperti itu Ibu-ibu. Mungkin dari saya segitu aja Ibu, Bapak. Kita persilakan kepada Kak Una untuk memperkenalkan diri dulu. Pada Kak Una dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Karena berkat rahmat serta karunia kita semua masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka kita bersilaturahmi atau perpindahan bibit disampaikan tadi oleh pembawa acara. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Muhammad SAW. Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib. Semoga dengan sering kita selawat kita mendapat syafaat dan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu, kami hormati. Adapun dari sini adalah untuk apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, karena agenda beliau yang mana 3 tahun lalu kalau tak salah kami dari adik-adik mahasiswa ini melakukan kemah gabungan di sini ya. Iya betul Pak. Terus kemarin menyampaikan bahwa besok lanjutannya dia akan menyerahkan bibit untuk penghijauan di susun kita. Inilah yang agenda yang dilakukan bersama dengan Ibu Husna. Mudah-mudahan kegiatan kita ini karena saya lihat banyaknya durian, nanti mudah-mudahan dusun kita jadi dusun durian. Amin. Banyak. Amin ya rabbal alamin. Daripada itu hendaknya nanti dari ibu yang menyerahkan ini bukan cuma menyerahkan bibit, tetapi nanti mengasih edukasi untuk masyarakat bagaimana supaya nanti durian dan alpukat ini bisa berbuah dan menghasilkan untuk masyarakat kita. Serta nanti setidaknya adalah orang yang ahli atau penyuluh
untuk mengedukasi masyarakat sehingga nanti bisa durian ini bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Itulah keinginan kita. Mungkin ini saja sedikit singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadus yang sudah memberikan kata sambutan. Mungkin selanjutnya kepada kakak kita, beliau ini sebagai calon legislatif DPR RI, Bu, Bapak, kayak gitu. Ini adalah program pembangunan manusia kayak gitu, melalui keterampilan dan pertanian khususnya seperti itu. Kita persilakan kepada beliau untuk memberikan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman wa sulih fahman. Pertama sekali rasa syukur kehadirat Allah atas segala keberlimpahan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Kadus, ketemu Pak RT dan ketemu dengan Bapak Ibu di desa apa namanya? Dusun Lingkar Naga. Desa Batanua. Dusun Lingkar Naga. Nah, namanya saja sudah enak didengar, Lingkar Naga seperti itu. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah selawat yang selalu kita sampaikan akan memberi manfaat untuk kita, dan kita adalah umat-umatnya yang akan mendapat syafaat insya Allah dari baginda Rasulullah SAW di yaumil jaza kelak. Amin, amin. Bapak ibuku, adik-adikku, abang-abangku yang hadir kesempatan hari ini, perkenalkan, saya Husna MAG. Kalau melihat kebetulan karena ini musim caleg, saya dapat tugas untuk mendampingi masyarakat di Riau 1 dalam pemilihan calon legislatif nanti di 2024 nanti tanggal berapa Pak? Tanggal 14. Nah, saya di DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 2 seperti itu. Nah, di Gerindra kami harus turun ke masyarakat yang akan memilih kami. Supaya apa? Supaya insya Allah jika Allah takdirkan kita duduk, kita tahu bagaimana kondisi masyarakat yang ada di daerah pemilihan kita. Nah, karena apa? Karena tugas seorang anggota dewan adalah berbicara. Anggota dewan itu kadang-kadang kan kita sebut anggota parlemen juga ya Bapak Ibu. Nah, parlemen itu, parle itu kan artinya berbicara. Jadi dialah yang akan mengkomunikasikan, menjembatani apa-apa program-program yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita. Nah, lalu kenapa saya sampai di sini? Nah, sejarahnya sangat panjang. Jadi adik kita Akbar dan beberapa adik-adik mahasiswa, ada adik kita mahasiswa yang orang Riau itu, kalau ngumpul tuh suka ke rumah saya. Nah, suka ke rumah saya. Saya asli orang Pekanbaru. Nah, ini suami saya. Nah, suami saya. Nah, suami saya orang Semarang, orang Jawa. Nah, karena beliau kerjanya di Jakarta, setelah menikah saya diboyonglah ke Jakarta. Ya, jadi di sanalah akhirnya tinggal di Jakarta. Nah, rumah kami itu tempat ngumpul adik-adik kita mahasiswa yang dari Riau maupun dari Siak, Pelalawan, dari Rohil, dari mana-mana seperti itu. Nah, sudah lama sih Akbar bilang dengan adik-adik yang lain, Kak, ada enggak Kak, kami punya program ini, apa program klaim penghijauan? Dia bilang, oh gitu, kalau mau klaim bibit ada tuh nanti, cuman siapa yang bisa menyampaikan ke sini, saya bilang. Nah, dilalahnya dia pas posisi dia ada di Siak, kata dia, Kak, posisi saya ada di sini ya, kalau mau kakak dropkan ini, ada bibit yang bisa untuk program kalian dan juga bisa untuk masyarakat.
Bapak Ibu, kenapa pohon, kenapa bibit? Karena di program pemerintah kita itu ada program untuk masyarakat itu namanya Rumah Pangan Lestari. Pernah mendengar Ibu? Belum ya? Nah, kalau ada itu Rumah Pangan Lestari, di mana setiap pekarangan rumah kita itu bisa bermanfaat. Apakah kita tanam pohon atau tumbuh-tumbuhan, kemudian tanam cabai dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan Rumah Pangan Lestari. Supaya apa? Agar kebutuhan kita untuk kalau Rumah Pangan Lestari itu kayak ini, kalau berbuah kita bisa nikmati, di samping untuk menambah kerimbunan lingkungan dan sebagainya, tapi ketika berbuah nanti bisa kita nikmati sekeluarga dan punya jangka panjang seperti itu. Nah, ada bibit-bibit tumbuhan yang lainnya nantinya. Bapak Ibu, kenapa bibitnya ini baru dua macam? Karena kita tidak bisa memilih. Saya pun waktu itu tidak bisa memilih. Sebenarnya ada bibit jengkol, bibit pete. Nah, mungkin bibit jengkol dan pete sudah dialihkan ke daerah yang lain. Karena kan saya kemarin di drop banyak itu, ada sekitar 5.000 bibit. Nah, cuma sudah dibagi ke sana, bagi sini ini. Nah, sudah acak juga dibagi-baginya. Nah, kedapatan kita di sini tinggallah bibit duren dan alpukat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi, jangan kami nanam aja Bu, nanti tempat orang tumbuh, tempat kami tidak tumbuh, kata Pak Kadus. Nah, itu menjadi PR kita. Nah, saya di sini juga akan sampaikan, tadi saya sempat teleponan dengan anggota dewan kita yang dari provinsi, Bapak Sutarno. Dia nelfon tadi, tolong sampaikan salam saya kepada masyarakat keluarga kita di situ. Pak Sutarno ini sekarang juga caleg DPRD provinsi dari Siak, ya. Dia orang kita juga, orang keluarga kita dari Jawa juga. Nah, dia berpesan, doakan saya duduk dan terpilih, nanti bibit yang sesuai dengan daerah kita yang pas untuk kita tanami akan dia usahakan lagi. Sambil tadi dia ngomong, insya Allah kita akan coba datangkan penyuluh supaya bibit-bibit kedatangan ini bisa membawa manfaat lah. Jadi kalau kata Pak Kadus, kalau nanam bisa semua Bu, ya Pak Kadus ya. Kalau nanam bisa semua Bu, tapi perawatannya seperti apa? Nah, itu yang akan jadi PR kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, karena dorongan adik-adik mahasiswa ini, kakak harus turunlah. Nah, saya ini sampai kapanpun akan dipanggil kakak, Bapak Ibu sama adik-adik ini, sampai kapanpun akan dipanggil kakak. Kakak turunlah ke daerah kami sekalian sosialisasi supaya masyarakat kami tahu bahwa ada DPR RI dari Gerindra nomor urut 2 seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, perkenalan singkat dari saya. Nah, mari kita sikapi pemilu besok ini, 14 Februari ini dengan penuh kedamaian. Jangan kita ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini apalagi perbedaan masalah presiden ya, Bapak Ibu ya. Nah, pasti rame. Silahkanlah tentukan pilihan yang menurut kita itu bisa mewakili aspirasi kita. Nah, saya pribadi di sini mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Pak Kadus, Pak RT, adik-adik saya di sini berkenan memberikan pilihannya untuk provinsi dari kami Partai Gerindra. Nah, yang membantu membawa ke sini itu namanya Pak Sutarno, caleg DPRD provinsi. Nah, dan saya untuk DPR RI insya Allah nomor urut 2. Nah, barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya dari keluarga-keluarga saya yang ada di sini. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Usna.